Shalom Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Selamat pagi. Ibadah akan segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk HP supaya bisa di silent atau di nonaktifkan supaya tidak mengganggu ibadah. Anak-anak duduk yang rapi. Tidak boleh rame sendiri. Bapak dan Ibu semua, mari kita saat teduh sejenak. Kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita saat teduh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat merasakan belas kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam segala kondisi yang kami alami. Semuanya karena belas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena seringkali dalam setiap aktivitas kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Juga karena kami tidak memahami kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih pada minggu pagi hari ini, karena Engkau berkenan membawa kami hadir di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itulah sukacita kami, dan itulah penghiburan kami, ketika Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah pada minggu pagi hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, juga di dalam berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 25 ayat 1. Yesaya 25 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Bapak Ibu jemaat, diteruskan dulu kembali. Mari saya mengundang untuk guru-guru Sekolah Minggu untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan dan anak-anak akan bernyanyi. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Tuhan. Amin, amin. Ya, mari kita berdoa untuk anak-anak kita sebelum mereka akan beribadah sendiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur sejak muda anak-anak Siforsi GKM Misaletia boleh menyerahkan hidupnya untuk dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati guru-guru Sekolah Minggu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman disampaikan, ditaburkan, mulai menjadi benih di dalam hati anak-anak sehingga bisa bertumbuh menjadi dasar yang kuat, sehingga kelak ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat imannya, yang sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, tolong mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam ibadah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak kita untuk mengambil waktu yang indah ini untuk mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita, mengakui kegagalan kita, dan mengakui ketidakberdayaan kita. Jika di antara Bapak Ibu hari ini datang dengan pergumulan, datang dengan permasalahan yang berat, ini waktunya untuk kita menyampaikan kepada Tuhan. Curahkan semua pergumulan Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita siap mendengar dan Dia mengerti apa yang kita rasakan. Karena itu mari kita sampaikan semua kelemahan kita, kegagalan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya
Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darahmu basuhku ya domba Allahku datang. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, kami datang dengan keterpurukan kami, keterbatasan kami, kegagalan kami. Tuhan tahu semua isi hati kami. Tuhan tahu pikiran kami. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Bahkan motif pun Tuhan tahu apa motif kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain Tuhan, yaitu kami datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihan anugerah Tuhan. Terus ampuni, pulihkan kami. Anugerah Tuhan yang kami dapatkan akan terus menolong kami untuk bisa menghargai dan menghidupi anugerah itu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap jemaat kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan dengar, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak sekalian, mari kita akan dengarkan berita anugerah, berita yang menyatakan bahwa kita sudah diampuni dalam Yesus Kristus. Kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 7, berdasarkan kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita dengarkan, kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita akan baca bersama-sama sebagai petunjuk selama ibadah dan selama 1 minggu ke depan. Terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan bara merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengat dan karan tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Silakan untuk kembali Bapak sekalian. Mari kita akan persiapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam untuk jemaat yang ada di Zoom. Biarlah dalam damai sejahtera Allah pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Karena hanya dalam naungan kasih-Nya kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akar-Mu menyembah-Mu. Amin. Tuhan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Oh, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu di altar-Mu untuk menyembah-Mu, Tuhan. Altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami mau buka hati di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau membuka hati bagi-Mu, Tuhan, bagi hari ini, Tuhan. Kami membuka hati, Tuhan, untuk kedegilan hati kami, Tuhan, dari kesombongan hati kami, Tuhan, dan kerasnya hati kami, Tuhan, kedegilan dari keangkuhan hati kami, Tuhan, dan keegoisan kami, Tuhan. Kami buka hati di hadapan-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan ambil segala yang jahat, kiranya Tuhan Kau ambil segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa.
dan Roh-Mu yang hidup Tuhan, itu memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Katakan sekali lagi di hadapannya, ku buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, di altar-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, inilah kerinduan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami dipulihkan dan semakin dipulihkan, untuk kami boleh hidup dalam pimpinan kemurahan dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, salam. Saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini kita datang di tempat ini, kita bukan hanya duduk dan bernyanyi begitu saja, tetapi kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi namanya. Berserulah kepada Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Katakan, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Mu. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na na na. Saya undang saudara bangkit berdiri. Na na na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
tetap bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita akan bermazmur, kita baca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Mazmur 55 ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, kita ulangi ya, Mazmur 55 ayat 23. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup. Amin. Angkatlah suaramu, bunyi dan serukan nama Tuhan. Hey. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan beban, katakan kiri kananmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, hey, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah memazmur bagi Tuhan, dan Tuhan mendengar. Dan kini saatnya Tuhan berbicara, kita mendengarkannya. Kita mau siapkan hati kita di hadapannya. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosa kami Tuhan, segala celah dan malu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. You are my strength when I'm awake. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, you give honor and full. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Oh, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan ada segalanya. Tidak ada hal dalam dunia ini yang bisa menggantikan posisi Engkau. Engkau sumber segala sesuatu. Karena itu kami ingin berkata bahwa Engkau ada segalanya bagi kami. Sebagai bukti bahwa kami ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah Engkau segalanya, maka kami ingin belajar untuk mentaati, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, keterbatasan ini, Tuhan pakai sehingga bisa menjadi berkat dan kami semua boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, hati-hati kami, pikiran-pikiran kami biar terbuka
dan menjadi tanah yang subur untuk siap ditabur oleh benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak sekalian. Shalom, ya puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang uang ya. Ya, biasanya kalau orang bicara uang sangat suka. Oke, namun sebelumnya kita akan buka dalam Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oh, singkat saya turun ya. Oke, enggak apa-apa. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Oh, belum semua. Ya. Lukas 19 1 sampai 10. Oke, rasanya sudah siap. Kita akan baca bersama-sama, bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan terus bergantian ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telahlah rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Bapak sekalian, minggu yang pertama kita sudah bahas tentang Injil dan keinginan. Keinginan bisa menjadi berhala. Kemudian minggu kedua kita sudah belajar tentang cinta. Cinta bisa jadi berhala. Nah, minggu ketiga kita bicara tentang uang. Uang merupakan sesuatu yang tidak bisa melepas dari hidup kita. Betul ya? Uang adalah sesuatu impian kita semua. Uang adalah segalanya bagi dunia. Oke, tapi hari ini kita melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang uang dan bagaimana kita meresponi ya terhadap uang itu. Uang itu sebenarnya netral. Uang itu tidak berdosa. Uang itu amoral. Dia tidak bermoral. Dia netral. Tapi bisa dibahaya kalau kita salah menggunakannya, kalau kita dikuasai olehnya, kalau kita cinta dia melebihi Tuhan kita. Nah, karena kita akan melihat tentang Injil dan uang. Bapak sekalian, ada survei membuktikan. Di situ nggak bisa next ya? Oh, di sini. Ya, survei membuktikan dalam CNBC, ya. CNBC mengatakan bahwa dalam penelitian di satu sekolah, satu kampus, dikatakan bahwa kebahagiaan itu orang akan lebih bahagia kalau dia semakin kaya. Saya ulangi lagi ya. Orang akan bahagia jika dia semakin kaya. Dan diperkirakan minimal $75.000 per tahun itu sudah bahagia. Jadi 1,1 M per tahun. Ya, saya nggak tahu penghasilan di Bapak Ibu sekalian ada enggak yang setahun 1,1 M sekitar itu. Mas Yosef segitu ya, Mas? Ya, amin ya. Karena mau buka perusahaan. Ya, Bapak sekalian, apakah survei ini dipakai data? Iya, mereka pakai data. Jadi mereka mendata berapa puluh ribu orang untuk menanyakan, apakah dengan kamu banyak uang kamu bahagia? Mereka bilang, iya, saya bahagia. Nah, pertanyaannya Bapak sekalian, apakah benar bahwa
uang itu semakin banyak uang, semakin kita bahagia. Semakin kita tinggi keuangan kita, maka semakin tinggi kebahagiaan kita. Apakah betul? Benarkah itu? Dan ternyata penelitian ini dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi dan membuktikan ternyata apa yang dia sudah tanyakan, dia tanya lebih dalam lagi. Benarkah kalian bahagia karena uang? Dan membuktikan bahwa uang itu hanya salah satu dan itu tidak menjamin. Dan banyak orang kaya di dunia, termasuk di Amerika yang disurvei ini, juga mengalami stres. Bingung, mengalami frustasi karena uang. Padahal dia banyak uang. Nah karena itu, karena memang ini tidak membuktikan bahwa banyak uang akan bahagia, kita lihat pandangan Alkitab sekarang. Saya akan membuka pendahuluan dengan pandangan Alkitab. Bapak tahu enggak Salomo? Salomo disebut raja terkaya enggak? Dalam Alkitab mengatakan bahwa sesudah dan sebelum Salomo, tidak ada yang seperti Salomo. Dalam hal apa? Pertama dalam hal hikmatnya. Yang kedua dalam hal apa? Dalam hal kekayaannya. Saya mau tanya, Salomo kaya? Kaya banget. Ada nggak milioner dalam dunia yang seperti kekayaannya seperti Salomo? Tidak ada. Elon Musk pun tidak akan kekaya seperti si Salomo. Tapi dalam akhir hidupnya, dia menulis kitab pengkhotbah. Pas dia mau bertobat, jatuh dalam dosa, dia bertobat terus kitab pengkhotbah. Dalam salah satu pasal dia mengatakan demikian. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang berbicara bukan orang miskin, yang berbicara orang terkaya di dunia saat itu. Dia mengatakan uang sia-sia, kekayaan sia-sia. Ini fakta kata Alkitab. Survei tadi membuktikan semakin kaya semakin bahagia. Bagi Salomo yang kaya bilang, enggak, itu sia-sia. Itu tidak memberikan kepuasan. Dan kemudian apa kata Yesus tentang uang? Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat 3. Ini memang miskinnya memang dia bicara secara hanya finansial ya, bicara tentang kerohanian kita. Kita merindukan, kita perlu Allah, kita orang berdosa, kita kering rohani, kita perlu Tuhan. Memang itu poinnya. Tapi dalam banyak hal, nanti kita lihat, Yesus juga mengatakan bahwa uang itu bisa menjadi Tuhan kita. Kalau kita nggak hati-hati. Nah, dari fakta ini membuktikan bahwa data tadi tidak bisa dibuktikan. Oke, kita lanjut. Kita masuk dalam berikutnya. Sekarang kita mau lihat lebih dalam, apa sih pandangan Yesus tentang uang? Apakah Yesus sering menggunakan istilah uang? Apakah dalam khotbah Yesus, perumpamaan Yesus itu banyak menggunakan uang? Dari 38 perumpamaan Yesus, ya, ada 16 kali Yesus menggunakan uang perumpamaannya. Artinya, Yesus mengatakan bahwa uang ini memberikan penekanan bahwa uang itu bisa menjadi ilah. Tuhan Yesus seringkali menjadikan uang atau menjadikan apa? Contoh sesuatu yang real bahwa uang itu bisa menjadi saingan untuk memperebutkan hati kita. Dalam 38 perumpamaan, 16 kali Yesus menggunakan uang, istilah uang. Bayangin, berarti Yesus tahu bahwa uang itu berbahaya. Yesus tahu bahwa uang itu akan memperebut hati kita. Yesus tahu bahwa uang akan mengikat hati kita kalau kita nggak hati-hati. Nah sebenarnya uang itu tidak berdosa. Saya ulangi lagi ya, tadi pendahuluan. Yang jadi masalah adalah akar kejahatan bukan karena uangnya, karena cinta kita akan uang, itu jadi masalah. Uang tidak masalah, uang netral aja, itu baik dia. Tapi kalau kita cinta uang, itu akan muncul kejahatan. Kejahatan apapun akan muncul dari uang, kata kitab. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Matius pasal 6:24 berbunyi, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Mamon itu uang. Kamu mau mengabdi siapa? Kata Tuhan Yesus. Mau mengabdi kepada Tuhan, Yesus, atau mengabdi kepada uang, Mamon? Kita nggak bisa mengabdi dua tuan, nggak bisa. Pasti kalau kita mau fokus satu, pasti yang lain diabaikan. Benar nggak? Maka Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang gini. Sekarang saya mau tanya, kalian mau mentaati, mencintai Tuhan atau mencintai uang? Kalau kamu mencintai uang, maka akan muncul kejahatan. Tapi kalau mencintai Tuhan, akan muncul kebenaran. Sekarang kamu pilih, kata Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi dua hamba, dua tuan. Kamu nggak bisa dua kaki, satu kaki untuk Yesus, satu kaki untuk uang. Nggak bisa. Fokuskan, satu yang mana dulu. Pilih. Uang, kau akan jadi jahat. Kalau kau cinta Tuhan, aku akan jadi baik. Silahkan pilih. Nah, karena itu Yesus bilang, uang bisa jadi berhala.
uang bisa menjadi berhala. Dalam satu tulisan Sen Senjaya dalam bukunya Leadership Reform, saya sering mengutip buku ini karena memang saya lagi baca buku ini. Bisa tolong slide-nya? Bapak sekalian, coba saya akan bacakan. Oke. Apa-apa. Hilang. Sorry, maafkan saya akan baca di slide. Sudah? Oke. Nah, ini ada pengertian tentang berhala Bapak sekalian. Dalam bukunya Sen Senjaya, Leadership Reform, salah satu bab yang kedua mengatakan bahwa keinginan hati kita akan jadi berhala. Arti berhala adalah itu semacam kudeta. Tahu kudeta ya? Melengsarkan Allah sebagai pencipta, yang aslinya pencipta, sebagai pemimpin hidup kita, yang punya tata dalam hati kita, kemudian kita menyingkirkan Allah itu, mengangkat hal yang baru, yaitu apa? Keinginan-keinginan kita, termasuk uang, termasuk cinta, macam-macam. Itu menjadi Tuhan kita, menjadi pemimpin baru kita, yang sebenarnya itu tidak sah. Dan itu adalah disebut berhala. Paham sekalian? Berhala adalah melengsarkan Tuhan, lalu mengangkat yang lain untuk jadi pemimpin kita. Makanya Yesus bilang, nggak bisa mengabdi dua Tuhan, salah satu aja. Jika Bapak Ibu mencintai uang, maka pasti Bapak Ibu tidak cinta sama Tuhan. Dan itu melengsarkan Tuhan. Dan faktanya Bapak sekalian, menurut John Calvin ya, John Calvin mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala yang setiap hari non-stop beroperasi, yang setiap hari menciptakan berhala-berhala dalam hati kita. Jadi jangan mengira bahwa kita tuh nggak menciptakan berhala. Hati kita ini licik, kata Yeremia, hati kita licik, bisa berubah kapanpun, dan adalah pabrik berhala. Hati kita selalu muncul berhala-berhala yang non-stop beroperasi, kata John Calvin. Dan itu kata Alkitab. Dan fakta ini membuat kita apa? Harus hati-hati. Fakta ini membuat kita harus apa? Waspada. Fakta ini harus membuat kita apa? Lebih aware. Lebih terbuka pikiran kita. Lebih melihat uang itu dengan kacamata Injil itu harus lebih tepat. Karena hati kita selalu membuat berhala. Termasuk uang. Masuk uang, Bapak sekalian. Nah karena itulah kita akan belajar hari ini. Dan Lukas pasal 19 kita baca tadi, kita akan melihat beberapa hal penting tentang Injil dan uang. Sehingga kita bisa mengelola uang dengan baik, sehingga kita bisa memandang uang dengan lebih tepat lagi. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu kaya itu dosa. Enggak. Kaya kok dosa? Kaya itu berkat Tuhan kok. Bapak Ibu punya uang, masa dosa? Enggak, itu berkat Tuhan. Tapi jangan sampai uang itu menguasai kita. Jangan sampai uang itu mengikat kita. Kita akan lihat sekarang, saya akan membandingkan Lukas 12 dulu. Karena ini salah satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang uang. Bapak Ibu bisa tolong buka Lukas pasal 12. Lukas 12. Lukas 12 tentang keuangan ya. Tentang orang kaya yang bodoh dikatakan situ. Judul IAI memberikan judul itu. Lukas 12, kita fokus 16 sampai 19. Kita fokus 16 sampai 19. Udah? Saya akan bacakan. Lukas 12, 16 sampai 19. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak sekalian, bacaan kita tadi, perumpamaan Yesus mengatakan bahwa ada orang kaya yang bodoh, datang dan bertanya, aku nih banyak berkat nih, hartaku melimpah-limpah, tapi aku bingung mau taruh di mana, kata orang kaya ini. Lalu dia bilang apa? Dia membuat tempat yang lebih besar, dia membuat tempat penyimpangan yang lebih besar lagi, sehingga dia bisa di situ menikmati sepanjang setahun bertahun-tahun. Dia akan menikmati di situ, dia akan makan di situ, dia akan beristirahat, dan dia akan bersenang-senang di situ. Nah artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Ternyata orang kaya ini menjadikan kekayaannya, uangnya, itu sebagai 3 sumber. Pertama, dia memandang uang itu sebagai sumber keamanannya. Karena kan dia bertahun-tahun dia bisa istirahat, bisa makan, bisa senang-senang. Jadi pikirnya uang memberikan keamanan. Wes, aku bersenang-senang. Uang itu memberikan keamanan buat saya. Orang kaya ini mengatakan. Dan bukan hanya sampai situ. Orang kaya mengatakan bahwa uang itu memandang sebagai sumber kepuasan saya. Saya bisa puas karena uang.
Saya bisa minum dan makan karena uang. Kata Alkitab dan kata orang kaya bodoh ini. Dan kata orang kaya ini apa? Uang itu sebagai sumber kepercayaannya. Saya percaya sama siapa lagi? Orang nggak bisa dipercaya kok. Saya percaya sama uang. Uang yang memberikan saya kepastian. Uang yang memberikan jaminan buat saya, kepuasan dan keamanan. Kalau sekalian, saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu waktu ketika baca kisah ini, perumpamaan ini, Bapak Ibu mengalami hal yang sama enggak? Selama ini apakah Bapak Ibu menjadikan uang sebagai sumber keamanan kita? Sebagai sumber kepuasan kita? Atau sebagai sumber kepercayaan kita? Jangan-jangan. Ini adalah berhala. Uang adalah berhala yang sangat kuat. Dan Yesus sudah ingatkan sejak awal. Dan terakhir saya simpulkan begini Bapak sekalian. Dari kisah ini ya. Orang kaya ini mengklaim bahwa ini milik saya. Ada 9 kali kata aku. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia juga ada. Dari 16 sampai 19 dikatakan lumbungku. Terus apa lagi? Macam-macam kan. Saya bisa bacakan misalnya hasil tanahku. Terus kemudian apa? Barang-barangku, gandumku. Terus apa lagi? Jadi banyak dalam ayat 16 sampai 19 menggunakan 9 kali kepemilikan, mengatakan ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Kalau sekalian, ini yang jadi bahaya. Setiap orang Kristen mengklaim berkat Tuhan itu ada milik kita, maka saat itu kita menjadi berkat itu jadi berhala kita. Saya kasih contoh begini Bapak sekalian. Saya kasih contoh ya. Anak kecil kan suka boneka ya. Saya lihat anak saya si Karisa itu suka sama boneka. Bonekanya beruang tapi namanya hamster ya. Sedikit ya kontradiksi ya. Bonekanya beruang tapi dinama hamster. Tapi nama itu diberikan ya karena memang lucu kayak hamster gitu. Sehingga anak saya si Karisa ini dari kecil itu menggunakan hamster sebagai temannya, teman tidur, teman dia makan, teman dia main, kemana-mana dia selalu bawa. Bahkan ke sekolah pun dia bawa. Bayangin ke sekolah pun dia bawa. Akhirnya ditegur sama guru, tolong jangan bawa boneka. Ya. Saking cintanya dengan boneka itu, saya lihat kok hatinya kok menyatu banget dengan si hamster ini. Kemudian saya lihat suatu saat si Tian ganggu adiknya. Itu pas dia lagi pegang-pegang bonekanya, Tian ambil, terus apa yang terjadi? Karena saya bilang, itu punyaku, itu punyaku. Itu milikku, karena dia saking itu memang miliknya dia meyakini itu milik dia. Sehingga dia berteriak histeris, lalu apa? Bisa muncul kegilaan, saya kaget lagi, anak saya kok bisa jadi kayak gila gitu, kok marah-marah. Karena menganggap itu miliknya, ketika orang mengganggu miliknya itu, dia langsung ekspresi dan marah. Bahaya ya, itu bahayanya kita. Kalau kita pegang uang mengatakan ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Ketika orang ambil atau kita hilang, kita pasti akan cemas. Kita akan jadi stres, kita jadi orang gila. Berapa banyak orang kaya yang hilang uang lalu gila? Karena dia mengklaim itu miliknya. Padahal kita mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini, Mazmur pasal berapa itu ada miliknya Tuhan. Makanya kalau kita meyakini bahwa ini ada milik Tuhan, maka ketika kita kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun, enggak usah terlalu menganggap lalu hilang hidup saya. Enggak, itu miliknya Tuhan kok, Tuhan yang ngatur. Jangan pernah mengklaim bahwa apa yang kita punya sekarang ada milik kita. Dan kita akan seperti Karisa tadi, ketika diambil kita akan histeris, kita akan gila, kita akan protes. Karena kita mengklaim kepemilikan ini. Ada uang yang ada dalam kita sekarang, itu ada miliknya Tuhan. Tuhan titipkan buat kita. Untuk apa? Untuk kita pakai, untuk kita kelola, untuk hidup kita. Dan lebih penting, untuk melayani Tuhan. Bapak sekalian berani untuk mengklaim bahwa apa yang kita punya sekarang ada milik kita? Kalau kita berani mengklaim dan ini milik kita, dan kita mempertahankan, kita jaga betul, kita akan menjadikan dia berhala buat kita. Dan saya, Bapak sekalian, ada buku lagi, sama buku yang sama, saja mengatakan bahwa keinginan itu akan menghasilkan 2 negatif. Yang pertama, ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan apa yang Bapak Ibu mau, termasuk uang, Bapak Ibu akan marah besar, Bapak Ibu akan kecewa, Bapak akan iri hati melihat saudara-saudara yang lain berhasil. Aku kok nggak berhasil? Yang lain kayak aku kok nggak kaya? Dia akan marah, dia akan cemas, putus asa kalau ketika dia tidak mendapatkan itu. Tapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan itu, dia akan menjadi sombong. Dan dia akan memegang erat, dan dia akan pelit, dia akan untuk Tuhan pun dia akan tidak akan memberikan untuk Tuhan. Perpuluhan tidak pernah belikan. Tidak pernah memberikan persembahan puluhan. Persembahan hanya 20.000, 5.000. Tapi kalau jajan di luar bisa 100.000, 200.000, enggak masalah. Kenapa? Karena uang itu telah mengikat kita. Dan kita telah mengikat kuat uang itu sehingga kita sangat pelit sama Tuhan. Itu berhala.
Waktu susah dapatkan kita marah, waktu dapat kita malah putus, malah kita sombong dan kita pelit untuk dibagikannya. Itu berarti berhala. Nah, sekalian, ini memang tegurannya bukan cuma buat Bapak Ibu ya, buat saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya sering berantem sama istri saya gara-gara uang. Saya selalu berargumen keras dengan istri saya karena gara-gara uang. Masalah pendidikan anak, masalah pokok uang harus begini. Saya punya prinsip untuk anak, fokus untuk anak. Istri saya bilang enggak, ada porsi untuk yang lain. Saya bilang untuk anak, tapi kami berantem, hanya uang. Karena uang kita berantem. Mari kita cek hati kita Bapak sekalian. Kita periksa hati kita. Bagaimana kita memandang uang. Nah, sebagai klimaksnya, nanti saya akan baca di Zakius ya. Ini saya akan ngutip punya Timothy Keller. Timothy Keller adalah seorang pendeta yang sangat-sangat baik, seorang reform. Saya selalu baca bukunya, salah satu bukunya yaitu tentang counterfeit gods, ilah-ilah palsu. Nah, ini salah satu yang saya kutip dari beliau. Beliau mengatakan demikian. Cara utama mendefinisikan dosa dalam Alkitab itu bukan hanya melakukan hal-hal yang negatif atau yang buruk saja, itu disebut dosa. Justru ketika kita menjadikan hal yang baik, menjadikan itu sebagai yang utama, yang pertama, yang paling penting, itulah dosa. Dosa itu tidak selalu berkata bahwa itu negatif, buruk, enggak. Tapi sesuatu yang baik, dan kita jadikan yang baik itu menjadi hal yang utama, melebihi Tuhan, itu di dosa. Itu berhala. Dan disitulah kita mulai membangun jati diri kita. Mulai membangun apa? Harga diri kita. Lebih membangun apa? Tujuan hidup kita, membangun kebahagiaan kita. Kita anggap yang kita punya itu sebagai paling utama, dan kita jadikan itu sebagai kebahagiaan hidup kita. Dan itu dosa. Dosa tidak melulu hanya bohong. Dosa tidak melulu hanya gosip, membunuh, mencuri. Enggak, bukan hanya itu. Dosa juga adalah ketika menjadikan sesuatu yang baik sebagai utama, melebihi Tuhan. Mari kita kembali ke Zakius pasal 19, Bapak sekalian. Ini sebagai penutup dan sebagai perenungan. Bagaimana caranya memandang uang dalam Injil. Mari kita lihat dalam 19 tadi Bapak sekalian. Jadi tadi kisah yang orang kaya bodoh tadi kita belajar 3 hal. Bahwa mereka menjadikan uang sebagai sumber keamanan, sumber kepuasan, dan sumber kepercayaan. Sekarang kita mari melihat Zakius. Bagaimana memandang uang, dan setelah bertemu Yesus, dia memandang uang seperti apa lagi? Apakah berubah dia memandang uang? Mari kita lihat dalam kisah 19, dikatakan bahwa ada seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Saya lupa istilahnya. Jadi pemungut cukai di sini, Zakius bukan hanya kepala cukai biasa, tapi kepalanya. Di sini ada kata kepala ya. Bernama Zakius kepala pemungut cukai. Jadi memang pemimpinnya. Jadi dia di bawahnya banyak anak buah. Sehingga dia mengatur semua keuangan. Bapak sekalian tahu pemungut cukai nggak sih? Pemungut cukai adalah orang lokal yang dipakai sama sama Romawi yang menjajah saat itu untuk supaya menjadi sebagai alatnya untuk meminta pajak. Dan Romawi memberikan kebebasan, mengizinkan pemungut cukai untuk mengambil lebih, terserah. Pokoknya pajak berapa persen harus ke Romawi, sisanya kamu terserah, buat kamu juga nggak apa-apa. Nah, dan dia adalah kepalanya, dia ngatur semua, dan dia pasti paling tahu. Dan menurut catatan sejarah Bapak sekalian, pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci sama orang saat itu, terutama orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mengkhianati bangsanya. Dia memeras uang rakyat dan untuk memperkaya dirinya. Dia paling kaya, tapi dia paling dibenci saat itu. Dia paling kaya, tapi paling dibenci. Kenapa? Karena dia mengkhianati rakyatnya, dia mengambil pajak melebihi itu. Nah, Bapak sekalian, waktu dia bertemu dengar Yesus bahwa datang ke kota Yeriko, dia berusaha untuk mencari Yesus, untuk mau lihat, tapi badannya pendek ya. Untung istri saya nggak pendek. Sarkasmenya. Lalu naik ke pohon, melihat ada Yesus. Yesus tahu, Yesus berkata kepada dia, Zakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Situ udah mulai berubah belum Zakius? Udah mulai berubah? Waktu Zakius sampai rumah sama Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata sukacita ya. Kemudian, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya, Bapak sekalian. Mengapa Zakius
rela mengkhianati keluarganya, rela mengkhianati bangsanya, rela mengkhianati rakyatnya. Kenapa? Apa yang membuat dia kok rela mengkhianati semua orang-orang sekitarnya? Dia benci orang semua orang kan? Kenapa? Karena uang. Karena uang. Karena uang, dia karena uang relakan semua rekan keluarganya. Dia rela dibenci nggak apa-apa. Dia rela dihina pun nggak masalah. Yang penting saya kaya. Yang penting saya kaya. Karena uang membuat dia buta semua. Dia rela mengkhianati keluarganya, mengkhianati rakyatnya, mengkhianati bangsanya sendiri. Padahal kan dia dijajah Romawi, tapi dia menjadi tangan Romawi untuk memeras rakyatnya sendiri. Karena uang, karena uang. Tetapi uang yang begitu menggoda tadi, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan. Maka Tuhan Yesus bilang dalam Alkitab bahwa berhala itu sangat kuat sekali menggoda kita. Nih cara kerjanya begini. Menurut Alkitab, penyembah berhala itu melakukan 3 hal. Pertama, dia mulai dengan mencintai dulu. Karena dia cinta, ya toh? Setelah mencinta, dia mulai percayai. Itu. Setelah dia percaya dengan itu, dia mematuhinya. Apapun itu saya akan lakukan, apapun itu saya akan ikuti. Jadi berhala cara kerjanya begini. Pertama, jatuh cinta dulu. Habis itu kita mulai percaya sama dia. Habis itu kita mulai taat, mematuhi. Apapun dia kemanapun kita berada. Kata kita apa? Dimanapun hatamu berada, di situ hatimu berada. Itu udah masuk kepada pepanuhan. Karena kita udah masuk level ini berhalanya levelnya udah parah nih. Mencintai, mempercayai, dan mematuhi berhala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang uang? Apakah uang membuat kita terikat dengan buta mata kita sehingga kita melakukan apapun demi uang? Korupsi nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa, yang penting saya dapat uang. Kita lihat perubahan Zakius ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan, transformasi. Dia direformasi itu bukan karena dia membagi uang, bukan lah ya. Karena waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ dia mendapat anugerah Tuhan. Waktu itu dia memandang uang sebagai sumber kebahagiaannya. Sekarang dia memandang uang itu bukan sebagai sumber lagi. Buktinya apa? Dia membagikan, dia bilang akan membagikan setengah hartanya. 50% dari uangnya. Padahal menurut tradisi hukum Musa, kalau memberikan orang miskin itu hanya cukup 10%. Perhatikan ya Bapak sekalian. Menurut tradisi Musa, untuk memberikan orang miskin cukup 10% dari keuangan kita. Tapi Zakius bisa memberikan 50% dari hartanya. Bisa terjadi reformasi, transformasi yang luar biasa. Yang awalnya cinta uang, tiba-tiba memandang uang itu bukan sebagai sumber lagi, lalu dia membagikan setengahnya. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus, mendapatkan anugerah. Terus kemudian apa lagi? Dia akan menggantikan 4 kali lipat. Padahal menurut hukum Musa, dia cukup mengganti hanya 20%. Kalau misalnya ngambil uang orang, hukum Musa adalah mengembalikan plus hukumnya 20%. Tapi dia melebihi 20%. Kalau secara hitung-hitungan bisa 300% ini, 4 kali lipat. Kenapa? Kok bisa berubah tiba-tiba? Karena anugerah, karena Injil. Karena Tuhan Yesus. Bapak sekalian, akhirnya Zakius memilih Yesus itu sebagai penyedia, sebagai kekayaan sejatinya. Zakius tidak menjadikan uang lagi sebagai kekayaan sejatinya, tapi berubah ketika ketemu Yesus, menjadikan Yesus sebagai kekayaan sejatinya. Nah, Bapak sekalian, saya mau tanya dengan jujur ya kita katakan, saya mau tanya. Hamba Tuhan tidak lepas godaan dengan uang. Banyak hamba Tuhan itu jatuh karena uang. Majelis juga tidak kebal dengan dosa uang. Jemaat Tuhan juga tidak kebal dengan dosa uang. Karena itu mari, saya mau tanya, sudahkah kita menjadikan uang itu hanya sebagai alat untuk memuliakan Tuhan? Atau kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita? Waktu kita percaya Yesus, apakah kita sudah memandang uang itu sebagai alat? Atau kita justru mengkhianati Yesus karena uang? Saya mau ngajak kita bertobat bersama-sama, kita akan meriksa hati kita. Bahwa Yesus adalah kepuasan sejati. Yesus adalah harta sejati. Yesus adalah cukup buat kita, melebihi apapun. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 sebagai penutup, Yesus yang sebagai Allah juga sebagai manusia.
Dikatakan apa? Dia memiliki kekayaan tak terhingga. Iya, dia adalah Allah, dia adalah sumber segala sesuatu. Tapi jika ia mempertahankan kekayaannya sebagai Allah, maka kita akan mati dalam kemiskinan rohani kita. Tapi Yesus memilih apa? Dia akan menjadi miskin, dia menjadi manusia, mati, meninggalkan semua kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita jadi kaya. Artinya apa? Supaya kita diampuni, supaya kita dikuduskan, supaya kita menjadi kaya. Kalau Yesus tidak mau meninggalkan kemuliaannya, tidak mau miskin, maka kita tidak akan kaya, kita tidak akan diselamatkan. Saya mengajak kita untuk memeriksa dengan 4 hal ini. Terakhir ya Bapak sekalian. Buku yang terakhir saya baca adalah Injil sebagai pusat. Penulisnya dari 7 penulis, ada 8 penulis, satu buku 8 penulis. Salah satunya tentang, jadi Injilnya adalah Injil sebagai pusat. Maka segala sesuatu harus berpusat pada Injil. Supaya kita tidak jatuh pada berhala-berhala, saya memberikan sedikit ini sebagai apa? Cara kita untuk menghandle atau mengurangi atau menghindari berhala-berhala tadi. Yang pertama, ada 4 kata: lensa, motivasi, model, dan modal. Ini buku itu intinya tentang ini. Pak Heru pernah beli itu, mau beli tapi nggak jadi Pak Heru ya. Pak Heru suruh saya baca, suruh saya sharekan. Ya udah, saya udah baca, saya sharekan. Ini intinya. Jadi Bapak sekalian, pertama, segala sesuatu yang kita punya, apa yang kita lakukan? Lensanya kita harus dengan Injil. Apakah yang saya pikirkan, yang saya rasakan, dan saya lakukan itu sudah sesuai dengan Injil atau tidak? Lensanya waktu memandang sesuatu. Kemudian motivasinya. Apakah waktu saya beribadah, waktu saya memberi, saya bekerja, saya mencari uang, motivasinya untuk memuliakan Tuhan atau untuk kekayaan saya? Yang ketiga, model. Apakah waktu saya bekerja, mencari uang, saya berkarya dimanapun, di kantor, di kampus, apakah saya melakukan seperti Kristus lakukan? Apakah saya melakukan semua itu seperti yang Kristus lakukan? Kristus semua lakukan dengan kasih dan kebenaran. Apakah kita melakukan sesuatu dengan kasih dan kebenaran? Yang terakhir, modal. Apakah kita melakukan semua yang kita lakukan termasuk keseharian pekerjaan kita, kuliah kita dengan kekuatan Tuhan atau dengan kekuatan kita? Modalnya dari mana kita lakukan itu semua? Coba pakai 4 ini. Bapak Ibu mau setiap kali mau kerja, coba pakai 4 ini, lensanya. Ini sesuai dengan Injil apa enggak ya? Terus motivasi apa ya saya lakukan ini? Terus ini seperti Kristus lakukan apa enggak ya? Terus lakukan ini pakai kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan atau kekuatan saya? Modalnya. Nah, Bapak sekalian, supaya kita terhindar dari berhala-berhala tadi, coba pakai lensa Injil. Motivasinya Injil. Modelnya Kristus, yaitu Injil. Modal kita melakukan semua itu Injil. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sorry dan gloria. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Dan kita akan meminta Tuhan menolong kita. Bapak sekalian, saya memberikan waktu sebentar, 1-2 menit, untuk memeriksa hati kita. Sejauh mana kita menggunakan uang dan memandang uang. Apakah kita seperti Zakius, yang awalnya kita dibutakan dengan uang. Kita menganggap uang itu adalah kekayaan sejatinya. Atau kita seperti orang kaya bodoh tadi, menganggap bahwa uang adalah sumber keamanan kita, adalah sumber kepuasan kita, adalah sumber kepercayaan kita. Sehingga kita menjadikan berhala. Kita melensakan Tuhan sebagai sumbernya. Tapi kita belajar juga bahwa ketika Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendapat anugerah. Sehingga dia memandang uang berbeda lagi. Dia memandang uang hanya sebagai alat untuk dia berbagi. Menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Menjadi alat untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang. Dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber dan kekayaan sejati. Apakah Bapak Ibu tidak cukup sudah memiliki Yesus yang adalah pencipta segalanya? Apa Bapak Ibu masih kurang dengan memiliki Yesus? Tidak ada sesuatu yang bisa mengganti Yesus dalam hati kita. Karena itu kita periksa hati kita. Hati kita ada pabrik berhala. Kita perlu cek setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biar firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh boleh menegur kami dan mengubah mindset kami, hati kami, dan tindakan kami. Biar hamba-Mu dan semua jemaat yang hadir hari ini boleh bertobat bersama-sama.
bahwa uang adalah masalah yang serius yang menjadi saingan Allah untuk memperebut hati kami. Uang sesuatu yang membuat kami buta. Uang yang membuat kami bisa melengsarkan Tuhan. Karena cinta akan uang adalah akar semua kejahatan. Di mana harta kami berada, situ hati kami berada. Dan Yesus mengatakan bahwa kami tidak boleh mengabdi dua Tuhan. Kami harus memilih Tuhan, kami harus memilih Yesus. Memilih Engkau Tuhan kami sebagai penyedia dan sebagai sumber berkat sejati. Ampuni dosa kami Tuhan jika selama ini, ampuni kami Tuhan, sungguh-sungguh ampuni kami. Jika selama ini kami tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan segalanya buat kami. Biar Injil menghidupi kami, biar Injil menjadi lensa kami, biar Injil menjadi motivasi kami, biar Injil menjadi model kami, dan biar Injil menjadi modal kami. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan. Biar kami semua setiap hari boleh bertobat, setiap hari perlu Injil, setiap hari diubah oleh Injil. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kegiatan selama Prapaskah. Kami akan menyambut Prapaskah dengan dimulai dengan ibadah Rabu Abu. Biar di dalam masa Prapaskah ini kami benar-benar memeriksa hati kami dan mengakui tentang keberdosaan kami, ketidakberdayaan kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami menyambut Paskah, benar-benar kami merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah itu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa rencana aksi sosial dari mahasiswa Petra ke gereja ini. Tuhan juga berkati supaya mereka selama di sini juga boleh memberikan kontribusi yang positif buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit dan masa pemulihan. Kami teringat Ibu Mona di masa ini juga masa proses pemulihan yang belajar berjalan. Tuhan juga berkati hamba-Mu supaya tetap bisa bekerja berkarya bagi Tuhan di tengah keterbatasan hamba-Mu ini. Berdoa juga Bu Yoke juga saat ini juga masih kemoterapi. Tuhan juga berkati supaya masa kemoterapi ini Bu Yoke diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan sehingga bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Berdoa juga Bu Nenggolan yang proses pemulihan dan juga boleh pulihkan untuk bagian jantung dan hatinya. Tuhan juga menolong supaya benar-benar Tuhan rawat, memberikan penghiburan juga buat Bu Nenggolan supaya tetap tenang dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berdoa juga Bu Wayan dan proses pemulihan, Tuhan juga berkati ya Tuhan, supaya Bu Wayan juga boleh sungguh-sungguh melihat tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, supaya kami mau bertumbuh dan berubah setiap hari. Berdoa juga hamba-Mu Rainer Beliarang yang ulang tahun ke-13 Februari. Berkati hamba-Mu supaya Tuhan menolong untuk studinya, tesisnya, dan juga pelayanan ke depan juga rencana pernikahannya. Tuhan juga memberkati semuanya. Dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekalian. Bapak dan Ibu semua, mari kita siapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mengantar persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Silakan Bapak dan Ibu, petugas persembahan, untuk bisa mengedarkan kantong persembahan. Daripada penerima
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tidak hanya hidup dari uang, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami. Dan berkati persembahan kami Tuhan yang telah kami kumpulkan untuk kemegahan rumah-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami Tuhan, dan berkati seluruh jemaat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan warta jemaat. Yang pertama adalah, ada slide-nya ya? Nah, kita akan adakan ibadah Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 jam 7 malam di GKRI Misi Aletheia. Kami berharap seluruh jemaat dapat hadir untuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Yang kedua, kita mulai tanggal 23 Februari sampai nanti tanggal 6 akan ada renungan masa Prapaskah yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan dan majelis. Ini menjadikan kita mendisiplinkan diri ya untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami berharap jemaat dapat merespon setiap renungan. Cara meresponnya itu kita juga membaca firman Tuhan-Nya. Lebih baik lagi kalau kita bisa membacanya dalam satu perikop itu, dan supaya kita dapat memahami maknanya. Dan itu nanti selama 40 hari itu renungan itu akan disampaikan oleh para hamba Tuhan dan majelis dan akan di-share di grup GKRI Misi Aletheia. Informasi berikutnya, ini untuk rangkaian ibadah menyambut Paskah. Ada tadi sudah disampaikan ibadah Rabu Abu, masa 40 hari Prapaskah. Ibadah Kamis Putih itu tanggal 6 April 2023. Ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Dan perayaan Paskahnya itu 9 April 2023. Untuk seminar Islamologi ini masih akan diumumkan waktunya nanti. Yang berulang tahun ada Saudara Renner tanggal 13 Februari. Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Kak Karis ada yang mau disampaikan? Kok sudah kasih tanda? Video Pak Rio dulu ya. Oh, penayangan video. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Minggu depan, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, sesuai dengan kalender gerejawi, dimulainya masa Prapaskah. Dengan ibadah Rabu Abu, dimulainya masa Prapaskah tersebut, yang diakhiri nantinya dengan ibadah Kamis Putih. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya gereja kita telah mengadakan kegiatan rohani ini, maka tahun ini pun tetap konsisten kita meneruskan tradisi gerejawi untuk menjernihkan perjalanan spiritualitas iman kita di dalam kita mengikuti Tuhan dan di dalam kita mengasihi Tuhan. Masa Prapaskah berlangsung selama 6 minggu atau tepatnya selama 40 hari. Prapaskah adalah masa tirakat umat Kristen menjelang hari raya Paskah. Adapun alasan Prapaskah diadakan antara lain, pertama, Prapaskah adalah saat untuk kita merenungkan dan menyiapkan diri sebelum merayakan Paskah, untuk kita mengenang
dan menghayati kasih Tuhan yang telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Yang kedua, masa Prapaskah disertai puasa dilaksanakan untuk melatih rohani kita, agar spiritualitas kita semakin terbuka untuk menghayati pertobatan kita di hadapan Tuhan dan tampak melalui sikap hidup kita. Seperti Yoel mengatakan di dalam Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Masa Prapaskah yang disertai puasa bermakna menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Kita diajak mengalami kasih dan pengampunan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, dalam masa Prapaskah ini mengajak kita bukan hanya pertobatan secara pribadi semata, tetapi pertobatan secara komunal, yaitu pertobatan seluruh umat Allah. Itulah sebabnya tindakan puasa wujud dari pertobatan dengan buah pertobatan terlihat. Dan buah pertobatan itu menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan serta di mana kita tinggal. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, jemaat sekalian, jemaat GKRI, untuk ambil bagian di dalam ibadah suci selama masa Prapaskah, dimulai dengan ibadah Rabu yang pada tanggal 23 Februari. Sesuai dengan tema gereja tahun ini, biarlah Kristus ditinggikan dan semua orang akan datang kepadanya. Itulah semangat rohani dari kegiatan Prapaskah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita dalam seluruh kegiatan ibadah rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa uang bukan segalanya, tapi hari ini saya mau bagi-bagi uang. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi kadang-kadang juga dari rawon, kadang-kadang juga nasi uduk, nasi kuning. Oke, kita akan masuk dalam kuis Alkitab. Dari Kejadian, mulai dari Kejadian pasalnya yang ke-13 sampai 50 dan seluruh kitab Keluaran. Saya sudah memberikan Bapak Ibu waktu tenggang sekitar 2 minggu. Saya yakin kita semua pasti belum membacanya, tapi tidak apa-apa. Kita akan mulai, satu orang berhak untuk menjawab 2 pertanyaan. Satu pertanyaan nilainya Rp25.000. Jadi kalau bisa dapat 2, lumayan dapat sempol 100 tusuk, 50.000 ya. Bisa untuk dipakai sebagai e-money, GoPay, OVO, Dana. Bisa secara cash, tunai, diminta tunai. Bisa juga disumbangkan kepada orang-orang yang ingin disumbangkan. Oke Bapak Ibu, siap? Ready? Nggak ada suaranya. Ready? Oke. Pertanyaan yang pertama. Selesai saya membaca soal, silakan diangkat tangannya. Apakah kelemahan dari dalam diri Ishak dan Yakub membangun kehidupan keluarganya? Apakah yang menjadi kelemahan dari Ishak dan Yakub dalam membangun kehidupan keluarganya? Silakan Bapak Ibu jemaat, kecuali hamba Tuhan. Pas? Ayo, ada yang? Saya kasih waktu sekitar 10 detik. 1. Pak Mahendra, apa? Gantian. Jangan Pak Mahendra terus ya. Saya senang kalau Pak Mahendra yang jawab, Pak. Karena hadiahnya disumbangkan.
Ini kayak mana? Pak Rio kasih Pak Mahendra lagi dah. Oh, Pak Yosep, silakan. Pilih kasih. Apakah jawabannya benar? Mas Agus? Benar sekali. Isa dan Yakub pilih kasih. Yakub lebih mengasihi Yusuf, Yakub mengasihi Yusuf, Ishak mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub. Ya, Bapak Ibu, ada yang di rumah masih pilih kasih? Pak Tohang pilih kasih ya. Oke, Mas Yosep berhak untuk pertanyaan yang kedua. Enggak, Mas Yosep boleh. Satu orang boleh jawab 2 pertanyaan. Karena hadiahnya 50.000 nih totalnya. Yang kedua, apakah maksud Yusuf Tuhan tempatkan berada di Mesir? Enggak, satu orang berhak dapat 2 dulu. Nanti kalau enggak bisa, baru saya lempar. Lempar, oke lempar. Pak Mahendra silakan. Ini disumbangkan toh rencananya kan? Yuk, Pak Mahendra silakan. Menjamin Israel supaya mendapat makanan pada masa kelaparan. Ya, kata menjamin bolehlah, memelihara, pas. Oke, jawabannya benar. Pak Yosef 25.000, Pak Mahendra 25.000. Kali 2 50. Saya di bawah nanti, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Yang ketiga. Apa makna Paskah di dalam Perjanjian Lama? Gampang. Pak Heru. Apa? Dilewati. Kurang jer gitu loh. Gak jadi disumbangin. Peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Betul Mas Agus? Betul. Masih ada kesempatan 1 pertanyaan lagi Pak. Kalau mau dilempar boleh, kalau mau diambil juga nggak masalah. Kalau mau disumbangkan apalagi. Oke, mengapa Allah membuat bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun menuju ke tanah Kanaan? Jadi ke tanah Kanaan itu bisa 8 bulan sebenarnya kalau dihitung normal jalan kaki. Tapi kenapa sampai harus 40 tahun Tuhan bawa orang itu di jalan? Gak ada? Pak Mahendra? Oh, Pak Heru? Diajak touring. Ada door prize-nya ya Pak di jalan. Yang kalah dihukum mati. Ayo, jangan Pak Mahendra. Karena bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Kurang sedikit lagi. Kurang melengkapi. Yang melengkapi ASEAN. Karena kalau apa? Oke, kurang. Tidak mengandalkan Allah. Sedikit lagi. Coba. Ayo Pak, Ibu. Untuk melihat mujizat Tuhan. Menyatakan kuasanya kurang tepat sekali. Kurang. Bapak Ibu simak pertanyaannya. Ayo Mas Yosep. Ujian demi ujian. Ujian naib tanas, ujian. Kurang. Ada satu kata kuncinya, ada kata kunci, ada yang mau kan Tuhan. Apa? Mengajarkan kerendah hatian. Kurang tepat. Pak Vicky. Tunggu dulu Pak Vicky Hadi. Karena bangsa Israel bebal. Maksud pertanyaannya gini loh. Mengapa
Tuhan membuat jadi 40 tahun. Apa yang mau Tuhan taruh mereka nih? Kok jadi harus 40 tahun? Tujuannya apa nih? Tujuannya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Masih kurang tepat. Reno. Memberi kesempatan untuk bertobat juga masih kurang. Apa? Menguji hampir. Ya, hampir Pak. Itu menguji ketaatan dan kesetiaan. Kurang tepat. Ada satu alasan kenapa harus 40 tahun. Sandy. Itu 85% sih. Hampir dapat. Pas ya? Siapa? Wahyu siapa? Mengajarkan kerendahan. Masih sama Bu. Pak Piki Hadi terakhir. Oma siapa? Gimana? Oma Rosi. Yang tua dulu Pak Piki. Supaya bangsa Israel tidak masih kurang. Kenapa Tuhan harus 40 tahun? Karena Tuhan ingin mempersiapkan bangsa Israel dan mengubah mental budaknya menjadi umat pilihan Tuhan. Makanya ada kata mempersiapkan dan membentuk. Mempersiapkan, membentuk dan memilih. Pas, saya sebenarnya dari hati saya mau kasih hadiah ini untuk Pak Mahendra. Supaya kami dapat es krim. Oke? Pertanyaan kelima. Peristiwa apa yang terjadi di Masa dan di Meriba? Gampang. Peristiwa apa yang terjadi di Masa dan di Meriba? Ya, yuk. Ayo, Bu Rahel. Karena minta air. 80%. Air pahit ada satu kata. Apa arti Masa dan Meriba itu loh? Satu kata kuncinya. Satu kata kuncinya. Pertengkaran gara-gara air betul. Tapi Masa dan Meriba itu mereka ini-inikan Allah. Bersungut-sungut. Hampir Pak, satu kata kunci. Satu kata kunci. Saya kasih clue. Bukan menuduh, satu kata kunci. Siapa yang bilang mencobai, angkat tangan tadi? Oke Bu Reno. Mereka mencobai Allah. Oke, 25.000 Bu Reno, Mas Yosep dan Pak Mahendra sama Pak siapa tadi? Ya, ini sepertinya angin yang segar buat saya. Yang terakhir, mengapa Musa disebut sahabat Allah? Abraham juga bergaul karib tapi nggak sahabat dibilang. Kenapa Musa disebut sebagai sahabat Allah, temannya Allah? Akrabnya gimana sih? Betul, karena Allah berbicara dengan Musa berhadap-hadapan muka. Keluaran 33 ayat 11. Oke, terima Mahendra dapat 50.000.
Saya sangat senang Pak Yosef 25.000. Berena 25.000. Pak 25.000. Kuis berakhir di sini Bapak Ibu. Kita akan melakukan kuis lagi 1 bulan ke depan dari kitab Imamat. Imamat dan Bilangan. Nggak tahu mungkin bulan depan value-nya naik, bisa jadi dari 25 jadi 30 contohnya. Saya kurang paham. Nanti uangnya bisa diminta langsung ke Bu Susan, ada? Ke Bu Susan. Oke. Nanti majelis tinggal untuk rapat bersama pemain musik dan WL untuk Rabu Abu juga. Nanti kita latihan hari ini setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, ya, udah dapat hadiah ya Bapak sekalian. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak sekalian. Kita akan mengakui iman kita. Karena seluruh gereja mengakui iman yang sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, Dialah damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia Lagi ikut Dikau saja. ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia Baik ketiga. ikut tak menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat dan bahagia penuh. Amin. Mari dosologi, kita nyanyi dosologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Mari Bapak sekalian kita pulang mengingat firman Tuhan, biar kita menjadikan Yesus adalah segalanya, sumber berkat buat kita. Dan kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai, silakan duduk kembali, ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.